Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini kita akan belajar tentang menentukan persamaan kuadrat. Kalau sebelumnya kita mencari akar-akar dari persamaan kuadrat, ya kali ini kebalikannya, kita menentukan persamaannya. Untuk bagian yang pertama, jika yang diketahui adalah akar-akarnya. Ya, jika akar-akar dari persamaan kuadratnya adalah x1 dan x2, maka persamaan kuadratnya kita bisa buat dengan, ini ada dua cara. Yang pertama, x min x1 dikalikan dengan x min x2. Ini dikalikan dengan aljabar ya, kelas 7 ini. Atau boleh faktor-faktor yang x1 dan x2 ditambahkan dulu, nanti kita masukkan ke persamaan ini, dan kita kalikan nanti masukkan ke sini juga. Jadi kalau cara pertama kita masukkan x1 dan x2 ke sini, sedangkan cara yang kedua, kita cari hasil jumlahnya dan hasil kalinya dulu. Nanti kalau udah masukkan ke persamaan ini. Oke, lebih jelasnya kita lihat contoh soalnya. Contoh yang pertama, tentukan persamaan kuadrat yang akar-akarnya adalah 0 dan 3. Berarti di sini x1-nya adalah 0, x2-nya adalah 3. Solusi. Kita pakai yang pertama dulu ya. X1 di sini nanti 0, X2-nya adalah 3. Ini dimasukkan. X1-nya 0, X2-nya 3. Karena persamaan ini jangan lupa sama dengan 0. Lebih enak dan lebih untuk pengecekan nanti kalau kalian mengerjakan, tuliskan ke bawah saja ya. Jadi ini tadi persamaan umumnya, tuliskan X1-nya 0, X2-nya 3 di bawahnya biar lebih enak nanti untuk mengecek juga. Ketika X dikurangi 0 hasilnya tetap X, kemudian X min 3 kita tuliskan tetap, lalu kita kalikan X dengan X min 3 dengan distributif ya. X dikalikan X hasilnya adalah X kuadrat, X dikalikan negatif 3 hasilnya adalah negatif 3X. Jadi persamaan kuadrat dari yang akar-akarnya 0 dan 3 adalah X kuadrat dikurangi 3X sama dengan 0. Gitu ya. Ini insya Allah sudah pada bisa semua ya untuk aljabar mengalihkan dua suku ini ya. Jangan lupa depan dikalikan, belakang juga dikalikan, dan ini tandanya hati-hati ya. Positif sama negatif hasilnya negatif. Ya insya Allah masih ingat semua ya aljabar. Atau kalau kita pakai cara yang kedua, kita tambahkan dulu nih X1 sama X2-nya. Jadi 0 tambah 3, 3. X1 kali X2, 0 kalikan 3 hasilnya 0. Baru kita masukkan ke persamaan ini. Nah, ini persamaan umumnya. Ya, X kuadrat tetap X kuadrat, X1 tambah X2 hasilnya 3. Dan perlu hati-hati di sini, ini adalah negatif tetap negatif. 3-nya masuk ke dalam kurung ini kan ya, negatif sama positif 3 jadi negatif 3X. X1 kali X2-nya 0, tuliskan 0. Ketika ditambah 0 nanti nggak pengaruh dengan depan, jadi X kuadrat min 3X tambah 0, di sini hasilnya adalah X kuadrat min 3X. Sama ya, X kuadrat min 3X sama dengan 0. Begitu. Untuk contoh yang pertama, contoh berikutnya, jika yang diketahui akar-akarnya adalah 0 dan negatif, tadi 0 sama positif, ini 0 sama bilangan yang negatif. Ya, intinya sama, kita masukkan di sini X1-nya 0, X2-nya, karena di sini X min X2, X2-nya kan negatif. Ketika negatif bertemu negatif, hasilnya adalah positif. Ya, jadi di sini X plus 4. Ini sama, X kurangi 0 adalah X tambah 4 kita tuliskan lalu distributif. X kali X kuadrat, X kali 4, ini di sini positif, jadi di sini positif 4X. Jadi persamaan kuadrat yang kita cari adalah X kuadrat ditambah 4X sama dengan 0. Gitu ya. Atau ini hasil jumlahnya kita cari sama hasil kalinya. Kalau hasil jumlahnya adalah 0 sama min 4, hasilnya adalah min 4. Hasil kalinya 0 dikali min 4, hasilnya adalah 0. Kita masukkan ke persamaan kuadrat, X kuadrat min hasil jumlah X ditambah hasil kali. Hasil jumlahnya adalah min 4, kita masukkan min 4, minnya tetap ya di sini, min dari min 4. Tambah hasil kalinya 0. Di sini min sama min menjadi plus 4x, yang 0 nggak pengaruh ya. Jadi persamaan yang dicari adalah X kuadrat tambah 4x sama dengan 0. Ini dan ini sama ya. Oke, ini contoh yang kedua. Kemudian untuk yang ketiga, persamaan kuadrat yang akarnya adalah
Kalau tadi ada nolnya, ini nggak ada nolnya, 2 dan 3. Intinya sama. Ini masukkan X min 2, X min 3. Nah, ini perkalian antara dua suku, X min 2 sama X min 3. Masih ingat saya jabarkan di sini ya, saya tuliskan lengkap di sini. X yang pertama kita kalikan dengan X min 3. Kemudian di sini ada min 2 juga dikalikan dengan X min 3. Tandanya min di sini juga min ya. Ini kalikan distributif X kuadrat, di sini min 3x, ada x-nya. Ini min 2 kali x jadinya min 2x. Ini min 2 sama min 3 nih. Min sama min menjadi plus 2 kali 3 adalah 6 ya. Nanti diingat lagi aljabarnya. X kuadrat tetap. Kemudian ada min 3x sama min 2x jadinya min 5x. Utang 3, utang 2. Jadi utang 5 ya. Tambah 6. Jadi ini persamaan yang dicari, X kuadrat min 5x plus 6 sama dengan 0. Atau kalau pakai cara yang ini juga sama, cari hasil jumlah sama hasil kali. Hasil jumlahnya berapa nih? 2 sama 3. Oh, 5. Hasil kalinya 2 kali 3, 6. Kalau sudah, masukkan ke sini. Hasil jumlah ditambah hasil kali. X kuadrat hasil jumlahnya berapa? 5. Minnya tetap, min dari 5x jadinya hasil kalinya 6. Dah, sama. Ya, insya Allah bisa ya. Kemudian yang nomor 4 contohnya, ada contoh lagi nomor 4 nih. Satunya negatif 5, akarnya satunya 6. Di sini ketika ketemu dengan negatif 5 menjadi positif ya. Yang ini min tetap. Ini perkaliannya sama, nanti dipelajari. X kalikan X min 6. 5-nya ini positif 5 juga dikalikan X min 6. Gitu ya. Kalikan satu-satu, ini X kuadrat, ini X kali min 6. Jadi min 6x. 5x kali x 5x, ini min 35 kali min 6 ya. Ini min 5 tambah 1 jadinya min 1x atau min x ya, nggak usah ditulis kalau angka 1. Ini hasilnya. Kalau pakai cara satunya, dijumlahkan dan dikalikan. Ini dijumlahkan 1 dikalikan min 30. Hasilnya dimasukkan min 1, ini min 30. Ini ketemu min jadinya min x ya, sama. Tuh ya. Nanti dibaca lebih detail lagi ya, diputar lagi videonya. Kemudian yang kelima, persamaan akarnya negatif sama negatif. Berarti menjadi positif. Ini juga positif. Ini sama nanti caranya ya, dikalikan. Kebetulan positif semua ini, enak nih angkanya. Ini cari dulu hasil jumlah dan kali. Hasil jumlahnya negatif ya, karena utang lagi. Yang di sini min kali min jadi positif. Dimasukkan min sama min menjadi positif. Sama ya, boleh. Jadi nggak harus mengerjakan dengan dua cara. Ini saya menyampaikan keduanya. Silakan nanti kalian pilih yang kalian nyaman pakai yang mana gitu ya. Oke, yang keenam. Ini yang terakhir ya. Akarnya adalah 1/2 dan 3. Nih ada pecahan. Kalau pecahan gimana? Tinggal dikurangi dengan pecahan. Ini min 3. Ini kalikan satu-satu seperti tadi. X kali X min 3. Karena di sini pecahan, ini min ya, min 1/2 X min 3. Seperti biasa, distributif, X kuadrat min 3x, ini min. Min setengah kali X jadi min setengah X, min setengah kali min 3. Min sama min jadi plus. Perhatikan ketika ada pecahan, 1/2 kali 3, berarti sama aja 1/2 dikali 3/1. Kemudian nanti atas kali atas, bawah kali bawah. Yang atas tadi 1 kali 3, yang bawah 2 kali 1 menjadi 2. Ya, ingat-ingat ya, perkalian antara pecahan sama pecahan. Kemudian X kuadrat tetap. Ini ada X, bisa diselesaikan. Ini kita rubah menjadi per 2 dulu, pecahan. 3 sama aja 6/2 ya. Ininya tetap negatif. Ini sudah 3/2. X kuadrat tetap. Ini ada min 6 sama min 1. Ini penyebutnya udah sama ya. Utang 6, hutang lagi 1. Menjadi hutangnya 7 atau min 7/2 jadinya. Lah, untuk persamaan kuadrat kita hilangkan ini pecahannya dengan cara mengalihkan, karena di sini pecahannya per 2, kita kalikan semua dengan 2. Di sini juga wajib ini semua suku harus dikalikan ya. Jangan hanya yang ada pecahannya saja, ini juga kita harus adil ya istilahnya di sini. X kuadrat kali 2, 2x kuadrat, ini kalikan 2 pecahannya hilang jadi min 7, kalikan 2 jadi 3. Jadi persamaan kuadrat yang dicari adalah 2x kuadrat min 7x plus 3 sama dengan 0.
Seandainya nanti ada yang pecahannya bawahnya per 3, ini per 3, berarti nanti dikali 3 semua, per 5 kali 5 semua, jadi menyesuaikan dengan pecahan yang di bawahnya, per 10 kali 10 semua, begitu ya. Kalau yang cara kedua sama, cari hasil jumlah hasil kali. Nah, ini hati-hati di sini, ketika 1/2 ditambah 3 hasilnya adalah 3 1/2. Atau kalau kita rubah menjadi pecahan biasa, 3 kali 2 adalah 6, tambah 1 jadinya 7/2. Lah kalau perkalian X1 kalikan X2, 1/2 kali 3, beda dengan yang atas, tidak sama dengan 3 1/2 loh ya. Kalau 1/2 kali 3 itu sama aja 1/2 dikali 3/1. Nanti atas kali atas, bawah kali bawah. 1 kali 3 adalah 3, 2 kalikan 1 adalah 2. Nanti bisa dicoret-coret di buku ya. Ya, jadi bedakan atas dengan bawah. Nanti tinggal dimasukkan hasilnya, kemudian kalikan 2, sama. Gitu ya. Itu contoh yang terakhir yang diketahui akar-akarnya. Kemudian saya tambahi untuk menentukan persamaan kuadrat baru. Mungkin ini nanti akan lebih detail lagi dipelajari ketika SMA ya. Saya sampaikan yang dasarnya saja. Jika X1 dan X2 adalah akar-akar dari persamaan kuadrat ini, yang bentuk umumnya AX kuadrat tambah BX plus C sama dengan 0, kita bisa mencari hasil jumlah dari akar-akarnya dan hasil kali dari akar-akarnya tanpa memfaktorkan dulu. Jadi tanpa mencari X1-nya berapa, X2-nya berapa, kita bisa menentukan hasil jumlahnya, bisa menentukan hasil kalinya. Dengan rumus ini, min dari B per A, kalau perkaliannya adalah C per A. ABC dari sini. Jadi nanti hati-hati dalam menentukan AB sama C-nya, apakah positif, apakah negatif. Contoh ya. Jika X1 dan X2 adalah akar-akar dari persamaan kuadrat ini, tentukan hasil dari A adalah X1 tambah X2, yang B X1 kalikan X2. Oke, solusinya kita lihat dulu. Persamaan kuadrat ini A-nya berapa? 1, B-nya 3, C-nya berapa? Min 10. Hasil jumlahnya berarti min B per A. Min-nya kita tetap tulis, B-nya 3, A-nya 1. Min dari 3/1 berarti min 3. Jadi tanpa mencari X1 sama X2-nya berapa, kita bisa menentukan bahwa X1-nya kalau kita tambahkan dengan X2 hasilnya adalah min 3. Kemudian X1 kalikan X2 hasil kalinya C per A. C-nya berapa? Min 10, A-nya 1. Jadi hasilnya min 10. Kemudian kita bisa cek nih. Nah, ini ada persamaan ini, kita faktorkan dulu ya. Jadinya X plus 5 sama X min 2 ya. Ini udah bisa insya Allah ya memfaktorkan ya. X plus 5 yang 0 berarti X-nya min 5. X min 2 yang 0 berarti X-nya 2. X1-nya adalah min 5, X2-nya 2. Kalau kita mau jumlahkan, min 5 tambah 2 negatif 3. Oh, sama kan? X1 kali X2 kalau mau dikalikan, 5 kali min 2 min 10. Sama. Jadi ini biasanya ada kasus-kasus nanti yang memfaktorkannya agak susah, atau kita harus pakai rumus kuadrat atau rumus ABC gitu kan. Jadi tanpa menentukan faktor-faktornya kita bisa menentukan ini gitu ya. Nah, nanti lebih detailnya adalah pemakaiannya ketika di sini. Contoh yang kedua ya. Jika alfa dan beta adalah akar-akar dari persamaan kuadrat ini. Jadi ini punya akar, X1-nya adalah alfa, X2-nya adalah beta. Kita diminta menentukan persamaan kuadrat baru, akarnya itu adalah alfa tambah 2 dan beta tambah 2. Jadi persamaan kuadrat baru itu memiliki akar yang akar-akarnya itu ada hubungan sama persamaan kuadrat yang sebelumnya yang ini, yaitu X1-nya tambah 2 sama X2-nya tambah 2. Untuk kasus ini, persamaan kuadrat ini kalau mau kita faktorkan kan sulit. Mungkin bisa kita mencari dengan rumus ABC ya. Tapi kita kan sudah mengenal ini, kita pakai ini aja, X1 tambah X2, hasilnya min B per A, jadinya min 3/1 min, hasilnya min 3, X1 kali X2, C per A, min 2/1 min 2. Kemudian persamaan kuadrat baru kan akarnya alfa tambah 2 sama beta tambah 2. Kita cari hasil jumlah dan hasil kalinya. X1-nya alfa tambah 2, X2-nya adalah beta tambah 2. Kalau kita mau buka kurungnya, kita bisa dapatkan alfa tambah beta, kemudian 2 tambah 2, 4. Jadi alfa tambah beta tambah 4. Di sini kita tahu bahwa alfa tambah beta hasilnya adalah min 3. Berarti kita bisa ganti di sini alfa tambah beta dengan min 3. Kemudian tambahkan 4, hasilnya 1. Jadi di persamaan kuadrat baru nanti hasil jumlah dari akar-akarnya adalah 1.
Kemudian hasil kali akar-akarnya untuk persamaan kuadrat baru, akarnya adalah alfa tambah 2 sama beta tambah 2, kita kalikan. Aljabar ya, lagi-lagi aljabar. Jadi memang aljabar dasarnya ini. Alfa kali beta tambah 2, ini tambah 2, beta tambah 2. Ini alfa kali beta, alfa kali 2 kan 2 alfa, 2 kali beta juga 2 beta. Bisa kita buat kurung di sini. Ini kan 2 alfa 2 beta ya, kita jadikan 1. 2 kali alfa tambah beta. Kemudian 2 kali 2, 4. Dari hasil di atas, alfa kali beta itu min 2. Berarti alfa beta bisa kita tulis min 2. Kemudian 2 kali alfa tambah betanya di sini min 3. Berarti 2 kali min 3, min 6. Tambah 4. Jadi hasilnya min 4. Dan persamaan kuadrat baru ini kita sudah tahu nih. Dijumlahkan hasilnya 1 akar-akarnya, dikalikan hasilnya min 4. Masukkan. Jadi persamaan kuadrat barunya adalah x kuadrat, di sini min 1x ditambah di sini min 4. Jadi diperoleh persamaan kuadrat baru yang akarnya adalah alfa tambah 2 dan beta tambah 2 adalah x kuadrat min x min 4 sama dengan 0. Jadi lebih detail pemakaian dari rumus jumlah sama rumus kali adalah ketika kita mencari persamaan kuadrat baru ya. Jadi kita bisa melihat hasil jumlah dan hasil kalinya kita pakai di sini karena kuadrat baru itu punya hubungan dengan yang kuadrat sebelumnya. Lebih detailnya nanti di SMA ya, banyak variasinya. Tidak hanya alfa tambah 2 sama beta tambah 2, bisa 2 alfa, 2 beta, dan sebagainya. Ya, nanti untuk latihan silahkan dikerjakan, ada 4 soal ya. Persamaan kuadrat baru yang bukan persamaan kuadrat baru, hanya menentukan persamaan kuadrat. Akarnya udah ada nih, 1, 2, ini pecahan. Kemudian ini tidak menentukan kuadrat baru, hanya menentukan hasil jumlah sama hasil kali tanpa menentukan akar. Jadi memakai rumus yang tadi aja ya. Oke, silahkan dipelajari lagi sambil melihat video lagi untuk mengerjakan ini. Semoga bermanfaat. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.